Bueno. Pagi semua, salam sehat. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Ketua Jurusan. Di mana? Kelihatan share screen tuh? Kelihatan, Pak. Share screen sudah muncul? Muncul, Pak. Makasih. Pagi Pak Budiman, kajur mesin. Monitor kajur mesin. Sepi-sepi.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi kepada para pemateri yang telah menyempatkan hadir dalam webinar hari ini. Selamat pagi Pak Luther. Selamat pagi Pak Tahrir. Selamat pagi Wahyu Aditya. Selamat pagi Rajab dan selamat pagi Asmar Mansur. Dan tentunya selamat pagi kepada seluruh peserta webinar KKN tematik mitigasi COVID-19. Jadi, pertama-tama puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita semua kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam webinar KKN tematik mitigasi COVID-19 jurusan Teknik Elektro. Jadi, pertama-tama saya selaku Irham Jalaluddin mengucapkan terima kasih kepada kelompok KKN tematik mitigasi COVID-19 jurusan Teknik Elektro karena telah serta kepada para pembimbing karena telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memandu jalannya webinar hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyempatkan hadir dalam webinar hari ini. Juga semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru terkait bagaimana seharusnya langkah kita dalam menghadapi wabah COVID-19. Jadi webinar hari ini menyusung tema pendampingan rancang bangun dan pemeliharaan perangkat elektronik otomatis untuk fasilitas sanitasi dan kebersihan dalam upaya mengatasi wabah COVID-19 di wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi, kemudian sekedar informasi untuk teman-teman peserta webinar, harap untuk mematikan mikrofonnya demi kelancaran acara nantinya. Dan apabila teman-teman sekalian ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengisi pada kolom chat dengan menuliskan nama, instansi tentunya, asal daerah, dan tentunya pertanyaan yang akan disampaikan. Kemudian untuk link daftar hadir yang nanti digunakan untuk pembuatan sertifikat nanti juga kami akan sebar di chat room dan pada saat webinar ini berlangsung. Jadi harapannya teman-teman jangan dulu beranjak dari webinar kita karena kita akan langsung pada acara yang pertama. Minta maaf, ini prosesi webinar ini sebenarnya berlangsung selama 2 hari dan ini merupakan lanjutan dari webinar yang kemarin. Dan kemudian materi pertama dari webinar kita yaitu dari Bapak Surajab dengan tema peran Basarnas dalam menghadapi emergency care selama pandemi COVID-19 di Sulawesi Tenggara. Jadi Bapak Surajab ini merupakan salah satu staf di Basarnas Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Surajab. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dari Fakultas Teknik dalam hari ini jurusan Teknik Elektro dan terutama juga ke Universitas
Halo Leo, selaku yang saya banggakan karena saya juga alumni dari UHO, dan terutama juga sebagian besar di sini ada dosen saya yang saya banggakan, dan rekan-rekan Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan saya selaku narasumber dari Basarnas dipercayakan dari pihak UHO, dalam hal ini KKN tematik, karena sekarang rata-rata sebagian besar di virtualkan. Di sini saya akan sharing informasi bagaimana sih tupoksi Basarnas dalam hal menangani kecelakaan baik pesawat, kecelakaan dalam hal bencana sini di tanggap darurat, dan kondisi membahayakan manusia. Untuk menghemat waktu, saya akan sharing paparan saya. Izin bisa terlihat untuk slide-nya. Lanjut. Terlihat. Oke, siap. Di sini untuk yang saya paparkan peran Basarnas dalam penanganan emergency call selama pandemik COVID-19. Di sini landasan hukumnya untuk tupoksi Basarnas, landasan hukumnya itu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Untuk visi Badan SAR Nasional, di mana berhasilnya pelaksanaan operasi SAR pada setiap waktu dan tempat dengan cepat, andal, dan aman. Untuk visi Badan SAR Nasional. Untuk misi Badan SAR Nasional yang meliputi menyelenggarakan kegiatan operasi SAR yang efektif dan efisien melalui upaya tindak awal yang maksimal serta pengarahan potensi SAR yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, fasilitas SAR yang memadai, prosedur kerja yang mantap dalam rangka mewujudkan visi Badan SAR Nasional. Ini adalah visi dan misi Badan SAR Nasional. Untuk di tupoksi di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, di mana yang tertera di sini pencarian dan pertolongan SAR meliputi yang saya sebutkan tadi yang di awal, itu kecelakaan kapal dan pesawat. Terus yang kedua itu kecelakaan dengan penanganan khusus, di mana penanganan khusus ini contoh yang kami pernah tangani adalah karyawan yang jatuh di cerobongnya PLTU Nitinasa yang di Soropia. Itu pernah ada karyawan yang saya sendiri yang melakukan operasi SAR. Dia terjebak di cerobong exhaust-nya, itu hampir kurang lebih 2 hari baru ditahu dia terjatuh di cerobong asap. Jadi itu kita menggunakan peralatan khusus. Jadi di sini kecelakaan dengan penanganan khusus. Jadi yang kami gunakan itu adalah peralatan khusus yang ada di Badan SAR Nasional. Waktu itu diminta bantuan oleh pihak Direktur PLTU Nitinasa yang di Sorovia. Kami yang melaksanakan kegiatan operasi SAR untuk mengevakuasi korban yang masuk di cerobong PLTU tersebut, yang memang ruang sempitnya, untuk ruangnya cuma bisa masuk 1 orang. Seperti itu. Saya sendiri yang ikut terlibat di pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk di bencana, yang ketiga ini bencana pada tanggap darurat. Kami Basarnas masuk di bencana itu pada saat tanggap darurat, karena leading sektornya ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami dibawa, kalau pada saat bencana kami leading sektornya di bencana.
tapi kita bisa terlibat apabila dia sudah tetapkan tahap tanggap darurat untuk di bencananya. Terus kondisi membahayakan manusia, ini yang keempat. Contoh yang kami biasa dapati yang untuk dikendari orang tersesat di hutan, yang kadang mendaki gunung yang melakukan kegiatan tapi belum kembali. Jadi ini kita anggap dia kondisi membahayakan manusia. Jadi jiwanya yang terancam. Jadi kita melakukan kegiatan operasi SAR seperti yang tertera di undang-undang. Selanjutnya, untuk penyelenggaraan kegiatan pencarian dan pertolongan, itu penyelenggaraan kami tetap melibatkan, di sini ada pelibatan potensi pencarian dan pertolongan. Dalam hal ini TNI Polri, BPBD, semua yang terlibat, yang kita sama-sama melakukan giat operasi SAR. Kami tidak bisa berdiri sendiri, karena kita sama-sama instansi pemerintah, kami bersinergi sama semua unsur yang ada, baik pihak dari pemerintah maupun dari unsur masyarakat. Untuk yang kedua itu kesiapan pencarian dan pertolongan. Untuk kesiapsiagaan, kami di Basarnas piket atau siaga disebut, itu kami 24 jam terus-menerus. Jadi ada pergantian. Jadi sambil kita, contoh saya saat ini masih dinas di kantor, masih posisi di kantor sekarang. Karena saya selaku untuk kesiapsiagaan di sini selaku kepala jaga harian di siaga pada saat ini. Jadi saya untuk yang kalau ada terima informasi sebelum lari ke pimpinan, ke kepala jaga harian. Nanti kepala jaga harian melanjutkan ke pimpinan yang lebih tinggi. Untuk operasi pencarian sudah jelas yang kami lakukan tadi, ada 4 giat yang saya sebutkan di awal. Untuk kesiapsiagaan pencarian pertolongan itu kami sudah sebutkan tadi sebelum slide-nya. Siaga pencarian pertolongan itu 24 jam, petugas pencarian dan pertolongan, dan sarana dan prasarana. Jadi ada 3 item untuk yang kami laksanakan. Walaupun ada petugasnya, kalau sarana dan prasarana atau alut pistanya tidak bisa digunakan kan sama saja. Misalnya kami berperang tanpa senjata pun tidak bisa maksimal. Jadi harus mendukung antara personil dan peralatan atau biasa sarana dan prasarana. Yang kedua itu latihan pencarian dan pertolongan. Di sini ada latihan antar kantor pencarian dan pertolongan, dan bersama potensi pencarian dan pertolongan, dan latihan antar negara yang akan kami laksanakan nanti. Ini latihan bersama potensi pencarian dan pertolongan. Kemarin kami sudah mengundang, tapi karena ada wabah COVID ini, jadi kegiatan yang kami akan laksanakan semuanya di pending atau diundurkan sampai selesai masa COVID. Kalau untuk latihan antar negara ini karena kami kan di bawah organisasi SAR internasional, jadi kami kerjasama biasa yang Malaysia, Singapura, Jepang, itu kami sudah sering latihan bersama. Ini untuk operasi pencarian dan pertolongan. Untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, itu respon time kami sesuai dengan Menpan kemarin. Kami terima laporan dan langsung action, itu maksudnya terima laporan dalam hal ini kami langsung tindak lanjuti. Itu kurang lebih harus di bawah 20 menit harus sudah direspon. Walaupun dalam hal ini kadang yang kendala kami karena jarak dari kantor kami ke lokasi itu tidak bisa sampai 20 menit. Cuman di sini responnya itu dari kemarin dari Menpan RB. Ya, untuk respon time-nya kami 28 menit. Kalau untuk yang penting sudah mau respon, tapi karena biasa kendala rute di sini kita biasa tidak pernah perjalanan 28 menit. Dari yang penting kami sudah itu respon awal. Kami harus sudah kelola, ada pun informasi langsung kami respon harus 20 menit sudah kami siapkan personil
untuk berangkat ke lokasi. Itu giat operasionalnya 7 hari sesuai peraturan dari pemerintah 7 hari. Tapi apabila ada permintaan untuk perpanjangan, kami harus menyurat ke kantor pusat untuk penambahan waktu. Apabila pusat bisa menyetujui, kami langsung tambah 3 hari. Tapi semua kegiatan kami untuk penambahan waktu operasi pencarian dan pertolongan itu harus kami menyurat ke pusat. Ada sini organisasi AFAP yang memang sudah ditetapkan untuk operasi pencarian, terus rencana operasi pencarian dan pertolongan itu dalam hal ini kan biasa kami SAR plan-nya, untuk planning pencarian pertolongannya itu harus memang ada. Ini untuk yang kedua itu penghentian pelaksanaan operasi SAR pencarian dan pertolongan. Ini kami harus diusulkan ke kantor pusat. Kalau biasa kami di kantor pusat itu 01 kami yang Kepala Badan SAR Nasional, itu dia biasa kami sebut SAR koordinator. Jadi kita harus mengusul ke pusat untuk apabila kami mau melaksanakan untuk penutupan. Tetap kami menyurat ke pusat. Dalam hal ini kami biasa buat berita SAR-nya. Berita SAR yang ada format memang kami sendiri. Kami mengirim berita SAR ke pusat untuk apakah penghentian operasi SAR atau perpanjangan. Ini juga ada setelah 7 hari tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Maksudnya tidak ada tanda-tanda bahwa korban ditemukan. Karena biasa yang kami dapati untuk kejadian beberapa hari yang lalu, nelayan yang hilang di bagian Bombana sana, itu kami tidak tahu posisinya di mana. Karena nelayan kan kita tidak tahu dia aktivitas melautnya di mana. Cuma biasa kami laporan perkiraan saja di mana dia biasa melaut. Tapi kalau ada rute perubahan itu kami tidak bisa mengetahui. Jadi kami cari sesuai dengan laporan yang awal dari yang melapor ke kami. Ini untuk komponen yang biasa terlibat untuk kegiatan operasi SAR, dalam hal ini potensi SAR atau unsur SAR, yang itu harus sumber daya manusianya yang kami sudah biasa ikut sama-sama latihan bersama. Biasa kami pelatihan potensi SAR. Di sini harus ada sarana dan prasarananya, informasi teknologi, apakah mereka punya teknologi lebih canggih daripada kami. Terus yang hewan, ini yang ada di Polda atau K9. Ini kami kemarin operasi SAR kakek-kakek yang kurang lebih 100 tahun umurnya itu yang di Konda, itu kami melibatkan K9 dari Polda Sultra. Itu hari ketiga kami temukan dia dalam keadaan selamat. Itu kami melibatkan K9 karena beliau di hewan ini dia mempunyai indera penciuman yang lebih sangat tajam. Nah, ini yang biasa kami lakukan bersama untuk pelatihan potensi SAR. Ini ada beberapa kegiatan: underwater rescue, jungle rescue, high angle rescue teknik, polar strap search and rescue, physical accident rescue, confined space rescue, water rescue. Yang biasa kami lakukan di Kendari itu karena kami banyak kecelakaannya di laut atau di perairan. Kami kebanyakan pelatihan itu water rescue. Water rescue untuk kegiatannya. Karena kita lihat kultur wilayah kerja Basarnas Kendari itu kebanyakan daerah perairan. Dan kecelakaannya pun banyak kecelakaan di air. Untuk pencarian atas permintaan ini ada juga yang tidak bisa kami langsung masuk kecuali atas permintaan. Yang pertama itu dari Panglima TNI, pejabat itu apabila kecelakaan militer atau kapal militer, kami tidak bisa langsung lihat, harus ada permintaan dari Panglima TNI. Terus yang selanjutnya juga kepolisian, kami tidak bisa kalau ada pesawat atau kapal polisian yang melayani kecelakaan, kami harus ada permintaan dari mereka, baru kami bisa terlibat. Jangan sampai ada yang rahasia-rahasia negara yang tidak bisa kami memang tidak bisa dilibatkan untuk kerahasiaan tersebut. Yang instansi pemerintah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang keantariksaan atau bandar, itu kami juga harus ada permintaan karena mereka
kami belum punya alat khusus untuk yang mengenai masalah kecelakaan tersebut atau pejabat yang berwenang pada kawasan terlarang lainnya. Jadi seperti itu. Ini untuk penyampaian informasi. Apabila ada kejadian atau case yang bisa dilaporkan itu bisa langsung emergency call 115. 115 ini langsung tembus ke kantor pusat, bukan di Kendari. Tapi kalau 115 itu langsung tembus ke, kalau kami di sana Basarnas Command Center atau BCC, itu langsung mereka dari pusat yang terima informasinya. Karena ini dia langsung terpusat untuk 115. Kalau ada kegiatan apa hal-hal, bisa menghubungi 115. Terus yang kedua itu untuk telepon 0401, ini 3196557 itu kalau ditelepon pasti kami terima. Karena ini memang dia lokal Kendari. Dan kebanyakan memang pelaporan saat ini di nomor telepon tersebut. Terus yang ketiga itu handphone atau WA ke 0811 4038 115. Ini untuk Telkomselnya. Untuk kartu halo yang bisa dihubungi via handphone. Terus email sar304kendari@gmail.com. Siapa tahu ada hal-hal yang mau menyurat atau apapun bisa lewat email ke email tersebut yang saya bacakan. Atau yang sebelum kasus pandemik ini biasa langsung ada yang datang ke kantor kami, tepatnya di Jalan Kapten Perpendian, Kelurahan Bau, Kecamatan Bau, Kota Kendari, yang arah ke bandara, tidak jauh dari rumah sakit Batramas. Jadi seperti itu. Ada sebagian yang datang melapor, tapi harus tetap dengan protokol COVID yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, untuk tambahan informasi, untuk wilayah kerja kantor SAR Kendari ini, dia membawahi hampir sebagian 4 provinsi untuk wilayah kerjanya. Jadi ada kami juga sebagian besar untuk keseluruhan Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tengah, karena menu itu masih wilayah kerja kami, walaupun itu sudah di bawah provinsi lain. Terus Sulawesi Selatan kami ada personil di Sorowako. Terus bagian bawah ke Nusa Tenggara Timur itu perairan, kami karena luas di perairan, dan keseluruhannya Sulawesi Tenggara. Dan untuk informasi juga, kami ada perwakilan di daerah itu, tepatnya di Wakatobi 1, di Kolaka 1, di Bau-Bau 1, di Konawe Utara 1, terus di Luwuk Timur, Sorowako. Itu walaupun dia wilayah Sulawesi Selatan, tapi yang ditempatkan di sana itu personil dari Kendari. Dari Kendari yang di rolling, terus saya surat perintah mereka yang bertugas sana. Contoh yang kemarin saat ini yang di Masamba, itu walaupun wilayahnya kerja Makassar, tapi karena dia berdekatan dengan wilayah personil kami, jadi kami dilibatkan semua di sana, yang untuk rekan-rekan yang bertugas di Sorowako atau di Luwuk Timur tepatnya. Untuk itu sebagai tambahan informasi, terima kasih. Tadi ini saja yang bisa saya sempat bawakan. Nanti kalau ada tanya jawab bisa saya berbagi informasi apabila ada. Tapi untuk informasi lagi sebelum saya lanjut, untuk kondisi laut, kalau bisa kalau lagi berlayar utamakan keselamatan, karena kami beberapa hari ini banyak kejadian kecelakaan kapal atau longboat. Utamakan kalau laut, jangan lupa perhatikan life jacketnya. Demikian, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Surajab. Beliau merupakan salah satu staf Basarnas Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengisi di kolom chat
dengan cara menuliskan nama, instansi, asal daerah, dan tentunya pertanyaan yang akan disampaikan. Dan harapan saya untuk teman-teman peserta jangan dulu beranjak dari webinar kita, karena kenapa? Karena penting sekali untuk kita mendengarkan webinar hari ini, karena ini menyangkut sebenarnya bagaimana langkah kita dalam menghadapi pandemi global COVID-19. Jadi selanjutnya untuk materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Wahyu Aditya. Beliau merupakan salah satu mahasiswa Teknik Elektro Universitas Haloleo dan juga aktif di kelembagaan mahasiswa sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Jadi materi yang akan dibawakan oleh beliau adalah peran Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Haloleo dalam menghadapi mitigasi COVID-19. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada Saudara Wahyu Aditya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ketua Jurusan S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Haloleo, Bapak Dr. Fagiling, dan yang saya hormati Ibu Hasminatari Mukui, selaku dosen saya di jurusan S1 Teknik Elektro. Yang saya hormati Pak Tahrir, juga salah satu dosen saya di S1 Teknik Elektro, dan peserta webinar pada hari ini juga yang saya hormati. Oke, materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini yaitu peran mahasiswa dalam upaya mitigasi COVID-19. Oke. Mungkin sebelum jauh kita membahas bagaimana peran mahasiswa untuk mitigasi COVID-19, terlebih dahulu saya membahas COVID secara umum. Saat ini COVID-19 telah mewabah ke seluruh negara di dunia. Data dari WHO pada 14 Juli 2020 menunjukkan lebih dari 200 negara sudah terjangkit. Dan jumlah korban yang terkena kurang lebih sekitar 13 juta orang. Korban meninggal 575.466 orang dan yang sembuh sekitar 7.695.920 orang. Di Indonesia sendiri, COVID mulai masuk itu pada awal Februari. Saat ini korban COVID yang ada di Indonesia berjumlah kurang lebih 78.000 orang. Kemudian, saya akan membahas dua peran penting mahasiswa secara umum. Yang pertama itu mahasiswa sebagai agen perubahan. Seorang mahasiswa harus mampu menawarkan perubahan pada masyarakat. Maka hal pertama sebelum melakukan perubahan kepada masyarakat haruslah mampu merubah dirinya menjadi seorang intelektual dan idealis. Kemudian peran mahasiswa yang kedua yaitu sebagai social control. Bagaimana seorang mahasiswa mampu menempatkan dirinya sebagai kaum tengah, berada di antara masyarakat dan pemerintah. Atau dengan kata lain, mahasiswa itu sebagai penyambung lidah rakyat untuk menginstruksi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, di tengah pandemi global COVID-19 ini, kita bisa lihat kegalauan pemerintah dalam upaya penanganannya, antara selamatkan rakyat atau selamatkan ekonomi. Kita lihat di awal bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi pandemi ini. Mungkin teman-teman sekalian bisa searching di Google bagaimana sikap pemerintah di awal tahun 2020 sampai awal Maret 2020. Di mana pemerintah itu lamban dalam mengeluarkan kebijakan. Yang jelas terlihat gagap dan membuat masyarakat resah. Disinilah peran mahasiswa. Dalam kegalauan pemerintah tersebut, mahasiswa
bisa mengambil peran dengan melakukan bantuan berupa donasi untuk masyarakat yang membutuhkan, kemudian edukasi mengenai COVID-19, mulai dari ODP, PDP, dan pasien positif corona, hingga cara pencegahannya, serta melakukan penelitian terkait COVID-19 ini. Nah, ini contoh kegiatan yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Elektro sendiri. Ini